Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat tabut perjanjian dan bagaimana munculnya. Saudara-saudari, untuk menjawab ini, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang berisikan dua loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Nama lain Gunung Sinai adalah Gunung Horeb. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan tabut perjanjian. Kemudian yang berikut, untuk melihat sejarah munculnya tabut perjanjian ini, maka saya mengajak kita untuk masuk ke dalam sejarah. Saudara dan saudariku terkasih, kita ketahui bersama bahwa satu-satunya bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini disebut dengan bangsa pilihan Tuhan. Dan ini bermula dari Bapak Yakub. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Yakub itu mempunyai 12 orang putra. Kemudian putra yang ke-11 bernama Yusuf. Itulah yang akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar atau para pedagang Mesir yang kebetulan lewat di tempat mereka pada waktu itu. Singkat cerita, daerah yang dihuni oleh Bapak Yakub beserta atau bersama dengan putra-putranya ini dilanda musim lapar. Artinya apa? Negeri Kana pada waktu itu dilanda musim lapar. Sementara itu negeri Mesir kaya akan gandum. Dan kebetulan Yusuf yang merupakan putra Yakub ini yang sudah dijual ke Mesir menjadi orang penting di Mesir. Akhirnya anak-anak Yakub ini dikirim oleh ayah mereka Yakub pergi ke Mesir belanja bahan makanan. Dan di sana mereka akhirnya bertemu dengan adik mereka Yusuf. Kemudian karena Yusuf tahu bahwa negeri Kana dilanda musim lapar, Yusuf kemudian berpesan kepada saudara-saudaranya, "Pergilah kalian ke negeri Kana, jemput ayah kita, jemput keluarga besar kita dan kita tinggal di negeri Mesir ini." Saudara dan saudariku terkasih, ketika keluarga Yakub semuanya sudah tinggal di negeri Mesir, di sana Raja Firaun kemudian perlahan-lahan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Kenapa? Karena Firaun khawatir jangan-jangan keluarga Yakub ini akhirnya suatu waktu menguasai negeri Mesir dan Firaun sendiri menjadi orang asing di kampung sendiri. Maka Firaun menempuh berbagai cara dan akhirnya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian saudara-saudari, karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan prihatin dengan nasib mereka ini. Akhirnya apa? Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, kembali ke kampung halamannya. Jadi pertama mereka datang sebagai satu keluarga. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah keluar dalam bentuk satu bangsa besar. Itulah yang disebut dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah karya Tuhan yang luar biasa bagi keluarga Yakub. Saudara-saudariku terkasih, perjuangan keluarnya Israel dari Mesir itu juga luar biasa sulit. Tapi akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari negeri Mesir ini. Mereka kemudian menyeberangi Laut Merah. Selesai atau setelah mereka menyeberangi Laut Merah, akhirnya tibalah mereka di padang gurun Sinai. Saudara-saudari, di padang gurun Sinai inilah Tuhan kemudian berpesan kepada Nabi Musa. "Musa, kamu harus ke gunung Sinai untuk bertemu dengan saya."
Karena apa? Tuhan ingin orang-orang Israel tadi itu punya undang-undang, punya aturan yang mengatur hidup mereka. Maka sesuai dengan perjanjian itu, Musa kemudian berangkat ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari, kita ketahui bahwa pada waktu itu Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan kita ingat pada waktu itu, saking lamanya Musa berada di Gunung Sinai, akhirnya para tua-tua Israel tidak sabaran lagi. Mereka kemudian berkata kepada orang-orang Israel yang lain yang ada di padang gurun itu, "Kita tidak tahu bagaimana nasib Musa pada saat ini. Entah mungkin sudah mati, tidak juga ada kabar." Kita ketahui saudara-saudari, zaman itu tidak ada alat komunikasi. Seandainya seperti zaman kita ini ada Instagram, ada Facebook, ada SMS, ada WA dan lain sebagainya, mungkin sudah dikirim pesan kepada Musa, misalnya melalui WA grup bangsa Israel. Jadi mereka pasti akan tahu bagaimana keadaan atau kondisi Musa. Dan Musa tentunya pasti membalas pesan mereka itu. Jadi mereka pun tidak khawatir, tidak cemas akan keberadaan nabi mereka. Nah, saudara-saudari, saking bingungnya mereka tentang keberadaan Nabi Musa, kemudian Musa mengatakan dia berbicara dengan Tuhan, tapi Israel sendiri tidak pernah melihat atau bahkan juga berbicara dengan Tuhan. Jadi seolah-olah orang-orang Israel merasa dikelabui oleh Nabi Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Para tua-tua ini kemudian menghasut rakyat atau bangsa Israel yang lain. Kemudian dikumpulkanlah perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh para ibu dan para gadis dari Mesir. Kemudian perhiasan-perhiasan ini kemudian ditempa sebuah patung anak lembu dari emas ini. Kemudian saudara-saudariku terkasih, patung anak lembu ini kemudian disembah oleh orang-orang Israel. Karena dasarnya tadi, Allah yang dikatakan oleh Nabi Musa itu kita tidak pernah melihat. Bahkan Musa sering berbicara pun kita tidak tahu. Maka sekarang kita buat Allah kita yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang, dan bisa kita sembah langsung. Daripada Allahnya Nabi Musa yang tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah berbicara dengan kita. Jadi inilah yang ada dalam benak para tua-tua Israel pada waktu itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menempa patung anak lembu dari emas. Dan mereka berpesta pora menyembah patung anak lembu ini. Saudara-saudariku terkasih, ketika genap waktunya Musa harus kembali ke pemukiman atau perkemahan bangsa Israel di padang gurun Sinai. Musa semakin dekat ke perkemahan dan terdengarlah dari jauh sana bunyi musik orang berpesta pora. Kemudian semakin dekat ke perkemahan. Lalu Musa memanggil para penjaga atau para pengawal. Ada apa gerangan? Kemudian para penjaga atau para pengawal itu bercerita bahwa para tua-tua ini sudah berhasil menghasut rakyat Israel dan mereka sudah menempa patung anak lembu dan itu dijadikan sebagai Allah untuk disembah. Maka pada saat itu murkalah Musa. Kemudian didatanginya lah tempat penyembahan mereka tadi. Dihancurkannya patung anak lembu yang terbuat dari emas. Kemudian dihancurkan juga dua loh batu yang dibawa dari Gunung Sinai. Saudara dan saudariku terkasih, inilah murka Nabi Musa ketika menghadapi perlakuan bangsa Israel. Setelah itu apa yang terjadi saudara-saudari? Tuhan pun murka. Kemudian didatangkannya ular begitu banyak di padang gurun. Dan pada saat itu ular itu mematok orang-orang Israel yang berada di padang gurun. Dan begitu banyak orang Israel yang meninggal di sana.
Dan pada waktu itu ada satu ketentuan atau petunjuk, barang siapa yang dipatok ular tapi masih sempat memandang tongkat Nabi Musa, maka dia selamat. Bayangkan saudara-saudari, ketika dipatok ular orang sudah panik. Mana mungkin atau tidak akan sempat lagi orang mencari Musa, memandang tongkat Nabi Musa. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Begitu banyak rakyat Israel atau orang-orang Israel meninggal di padang gurun karena dipatok ular. Saudara dan saudariku terkasih, setelah kejadian ini, Nabi Musa kemudian memulihkan relasinya dengan Tuhan. Nabi Musa juga memulihkan relasinya dengan bangsa Israel. Kemudian setelah pemulihan ini terjadi, lalu pemulihan juga antara Israel dengan Tuhan. Kemudian Nabi Musa kembali ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima kedua loh batu. Jadi pertanyaan bagi kita, ada berapa kali Musa menerima dua loh batu? Jawabannya 2 kali. Pertama, setelah tiba di padang gurun, di pemukiman Israel, dihancurkan. Kemudian Musa kembali lagi bertemu dengan Tuhan untuk menerima 2 loh batu untuk kedua kalinya. Saudara dan saudariku terkasih, setelah Musa kembali ke pemukiman Israel untuk kedua kalinya, 2 loh batu inilah yang kemudian ditempa sebuah peti, lalu 2 loh batu ini dimasukkan ke dalam peti yang akhirnya disebut dengan tabut perjanjian. Dan saudara-saudari, kita ketahui bersama bahwa tabut perjanjian inilah yang dibawa oleh orang-orang Israel mulai dari padang gurun Sinai hingga mereka memasuki negeri terjanji, yakni negeri Kanaan atau negeri Kana. Dan di sana saudara-saudari yang terkasih, setelah mereka tiba di negeri Kana, mereka membangun kota mereka. Kemudian mereka juga membangun bait Allah. Mereka membangun bait Allah. Dan kemudian mereka membuat sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan Maha Kudus di dalam bait Allah itu. Dan di dalam ruangan Maha Kudus inilah diletakkan atau ditaktakan tabut perjanjian itu. Dan saudara-saudariku terkasih, ruangan Maha Kudus ini hanya boleh dimasuki oleh imam agung atau imam besar 1 kali dalam 1 tahun. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sedikit informasi tentang sejarah munculnya tabut perjanjian dan juga apa itu tabut perjanjian. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.